Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lantas di manakah posisi pemerintah? Sudah bersama kami Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Selamat malam Prof. Mahfud. Baik, Prof. Mahfud, sudah bisa mendengar suara saya, Prof? Sudah mendengar dengan jelas, oke. Baik. Prof, sejak awal Demokrat kubu AHY ingin pemerintah bersikap atas kisruh di Demokrat, termasuk mencegah diselenggarakannya KLB. Nah, kenapa pemerintah tidak bertindak sehingga akhirnya KLB jadi diselenggarakan? Jadi begini ya, secara hukum bagi pemerintah, KLB itu sampai saat ini, saat kita bicara ini belum ada secara resmi, ya. Oleh sebab itu pemerintah juga tidak melarang karena KLB itu kan ada syarat-syaratnya yang jelas, ya, harus diajukan oleh DPP dan sebagainya, ya, atas permintaan majelis tinggi. Nah, itu harus jelas. Nah, yang di Medan itu, yang di Deli Serdang itu kan adalah para kader berkumpul. Nah, pemerintah sendiri asumsinya itu urusan internal mau mengadakan KLB atau tidak karena pemerintah tidak ada dokumen-dokumen bahwa mereka KLB. Jadi sampai sekarang belum ada masalah hukum soal Partai Demokrat itu. Baru akan ada masalah hukum nanti kalau KLB itu dilaporkan oleh panitianya, ini hasilnya, ini ketuanya, baru pemerintah nanti akan meneliti undang-undangnya bagaimana, syarat-syarat menurut ADART-nya bagaimana. Kalau pemerintah bertindak sekarang, itu berarti sewenang-wenang. Misalnya membubarkan sebuah pertemuan. Dasarnya apa membubarkan sebuah pertemuan? Orang bertemu kader kok mau dibubarkan. Okay. Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tidak boleh membubarkan begitu. Dan itu selalu dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Pak SBY juga dulu tidak pernah membubarkan acara yang diadakan oleh PKB. Baik kubunya Gus Dur maupun kubunya Muhaimin. Pak SBY juga, Pak Bu Megawati pada tahun 2003 juga tidak pernah membubarkan PKB-nya Matori ataupun PKB-nya Gus Dur, dibiarkan saja. Karena memang tidak boleh membubarkan. Itu hak mereka internal. Baru jadi kasus nanti kalau sudah masuk ke Menkumham. Putusan Menkumham nanti bisa digugat lagi baik oleh yang melaporkan maupun oleh yang terlaporkan. Gitu, Silvi. Prof. Ini kan seru kalau nanti sudah dibawa ke Kemenkumham, masing-masing kubu nanti akan membawa persoalan KLB ini ke Kemenkumham. Jawaban pemerintah dinantikan di situ. Apakah pemerintah bisa bersikap adil, bersikap netral, dan betul-betul menjadikan hukum sebagai landasan untuk menentukan apakah ini legal atau tidak legal. Bagaimana nanti proses yang akan terjadi di Kemenkumham, Prof. Mahfud? Begini, saya jamin, saya akan berusaha agar aturan-aturan itu ditegakkan dengan benar. Dan saya sudah berkomunikasi dengan Menkumham, Pak Yasona. Saya bilang, kita jangan berbicara soal legal atau tidak legal soal ini. Kita tunggu dulu apa yang dilaporkan mereka secara resmi. Nah, nanti kita lihat dong, kalau pemerintah pasti ikut aturan-aturannya lah. Gitu. Aturan ADART-nya bagaimana, undang-undangnya bagaimana. Kalau kemudian ada konflik, kemudian Menteri Menkumham membuat keputusan, itu kan kalau misalnya ada yang tidak puas, ada ke pengadilan. Dulu selalu begitu. Tidak boleh menghalangi sebuah pertemuan internal yang diselenggarakan sebelum dilaporkan secara resmi kepada pemerintah. Oke, berarti Prof, apakah kuncinya nanti itu adalah menilai ADART mana yang dipakai, ADART mana yang benar? Karena sekarang kan kubu AHY mengatakan mereka punya ADART yang dilanggar semua ketentuannya oleh penyelenggara KLB di Deli Serdang. Sementara yang di Deli Serdang mengatakan mereka mengubah ADART, mereka mengembalikan ADART, acuannya ADART 2005. Jadi kalau kita hanya berbicara aspek ADART, yang mana sebetulnya yang benar, ADART 2020 atau ADART 2005? Yang ada di pemerintah sekarang adalah ADART 2005. Yang ada di pemerintah sekarang ketua umumnya adalah AHY. Itu hukumnya yang ada sekarang. Nah, nanti kalau laporan sudah masuk, kalau laporan kita nilai
perubahan ADART ini sah apa tidak? Penyelenggaraan KLB ini sah apa tidak? Pemerintah hanya ngukur gitu aja. Kan simpel sekali. Ada ukuran-ukuran undang-undang, ada ukuran ADART. Bagaimana nanti hasilnya? Ya kita belum dapat laporan, tidak tahu. Kita lihat dulu apakah KLB-nya itu memenuhi syarat apa tidak. Kan gitu aja. Oke, sebetulnya cukup meyakinkan kalau berdasarkan aspek hukumnya, tapi ini Prof, karena ada nama Muldoko di situ yang menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB dan kita tahu Muldoko punya jabatan di pemerintahan saat ini sebagai Kepala KSP. Akhirnya kan mau tidak mau muncul dugaan bahwa langkah yang diambil Muldoko ini dalam tanda kutip Prof, direstui oleh istana, direstui oleh pemerintah saat ini. Bagaimana Prof Mahfud menanggapinya? Enggak, pertama saya udah ketemu Muldoko juga ya, begitu awal-awal keributan ini, bukan kemarin. Sudah 2 minggu lalu lah ketika muncul tudingan bahwa ada rencana itu. Ya Muldoko mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan presiden, ini urusan saya dan saya tidak bermaksud mengambil alih pada waktu itu ya, tidak maksud mengambil alih. Orang datang kepada saya ya saya layani begitu. Nah sekarang begini Pak Muldoko misalnya ternyata dipilih dan datang meskipun tidak ikut KLB-nya tapi datang tadi malam saya lihat. Ya kita lihatlah perkembangannya. Yang jelas begini, partai koalisi itu sudah ada ketentuannya siapa-siapa yang boleh menjadi wakil partai koalisi. Oleh sebab itu kalau seorang mewakili partai yang bukan direstui oleh partai koalisinya tentu presiden akan mempertimbangkan sungguh-sungguh apa itu boleh apa tidak. Yang kedua, urusan jabatan Pak Muldoko itu adalah sepenuhnya hak presiden, wewenang presiden. Itu yang disebut hak prerogatif, hak untuk melakukan sesuatu tanpa boleh ditawar oleh orang lain. Itu hak prerogatif namanya, itu hak presiden. Lalu yang ketiga tergantung Pak Muldoko sendiri, gitu. Kan Pak Muldoko punya hak dan punya kewajiban. Mungkin ada untuk kasus ini ada hak dan kewajiban moral juga yang nanti biar Pak Muldoko yang menentukan. Betul Prof, kalau berbicara soal kewajiban moral, etika politiknya bagaimana ini ketika Demokrat, partai politik yang tidak berada dalam pemerintahan, sementara Pak Muldoko berada dalam pemerintahan sebagai Kepala KSP dan sekarang menjadi ketum partai yang tidak berada di pemerintahan. Apakah ada kemungkinan jabatan Pak Muldoko di pemerintahan akan dievaluasi? Itu yang bisa mengevaluasi hanya dua. Satu presiden, karena itu hak prerogatif. Dua Pak Muldoko sendiri, gitu. Evaluasinya dari sudut moral gitu dan etika itu terserah Pak Muldoko. Dan kalau yuridis memang tidak ada larangan atau keharusan, gitu ya. Kalau presiden mengatakan jalan ya jalan, gitu. Kalau presiden mengatakan tidak, tidak. Dan saya kira presiden juga pertimbangannya tentang ini akan matang. Oke, Pak Prof Mahfud, apakah sudah ada reaksi mungkin dari pembicaraan antara Prof Mahfud dengan Muldoko atau Presiden dengan Muldoko mengenai langkah Muldoko yang meladeni, yang menerima ketetapan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat? Belum, resminya belum. Telepon-teleponan juga belum, kan baru tadi malam ya. Baru tadi malam juga tengah malam, kemudian hari ini hari libur, besok libur. Kalau kita sendiri sih menganggap itu ya itu biar berjalan dulu kontroversinya, biar saling berargumen dulu. Kita sendiri ada prosedur misalnya paling lambat dalam waktu sekian hari sesudah kalau ada KLB itu harus lapor ke Menkumham. Menkumham harus membuat keputusan minimal sekian hari sesudah disampaikan, kan begitu aja. Nah nanti di situ baru mulai hukum gitu. Sekarang belum ada, kita belum menganggap ada KLB karena belum ada laporan. Gitu. Oke, dianggap belum ada. Ya, belum ada masalah hukum sampai sekarang. Nanti ketika sudah dilaporkan kepada Kemenkumham, baru bertarung hukum di situ. Prof Mahfud, bagaimana menjamin dan meyakinkan bahwa pemerintah dalam kasus Demokrat ini akan netral? Karena sejak awal, sebulan yang lalu, AHY sudah bilang dia berkirim surat kepada Presiden Jokowi melaporkan adanya intervensi dari pihak eksternal untuk merebut untuk kudeta Partai Demokrat. Jadi memang sejak awal istana seperti diseret-seret dalam kasus ini. Bagaimana pemerintah meyakinkan bahwa pemerintah di sini netral, tidak ada sangkut pautnya soal urusan Muldoko menjadi Ketua Umum Demokrat?
Pemerintah sudah menjawab ya melalui Pak Mensesnek bahwa itu adalah urusan internal. Bagaimana lalu misalnya, apakah boleh menurut Anda, seumpama Anda di pemerintah, melarang orang untuk menyatukan aspirasi politik dan menyatakan sikap-sikap politik yang merupakan hak konstitusional? Apalagi itu menyangkut orang-orang Partai Demokrat. Oleh sebab itu Presiden mengatakan yaitu urusan internal Partai Demokrat. Bahwa dari internal ada yang mengajak Pak Muldoko, yaitu urusan internal juga. Kenapa bisa mengajak orang luar? Nanti juga akan kita teliti ADART-nya. Siapa yang boleh menjadi ketua umum menurut ADART yang berlaku? Bagaimana mekanisme KLB itu kita akan teliti semua. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Yasona Lauli. Kita akan menegakkan aturan-aturan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan Anda, Menko Polhukam Profesor Mahfud MD telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.